Makam Kiai Tumenggung Pusponegoro berada di Jalan Malik Ibrahim, Gapura Sukolilo, Bedilan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pusponegoro memimpin Gresik sejak tahun 1688 hingga 1696. Secara konkret, setelah kerajaan Giri Kedaton runtuh yang kekuasaan diambil alih Kesultanan Mataram Islam. Alhasil, Pusponegoro menjadi bupati di bawah kepemimpinan Kerajaan Mataram Islam. Tak heran banyak kebijakan yang diterapkan, disesuaikan dengan kebijakan pemerintahan pusat kerajaan, mulai dari penataan kota hingga pengaplikasian hukum dan budaya. Untuk sejarahnya makam ini sendiri bisa tolong Mas ceritakan gitu. Sejarah Kiai Tumenggung Pusponegoro, sepengetahuan saya, beliau dulu menjabat sebagai bupati di tahun 1688 sampai 1696, dan beliau diangkat oleh Kanjeng Sunan Mangkurat II Surakarta. Setelah beliau berhasil mempersembahkan perdamaian khususnya di Kota Gresik, akhirnya beliau dinobatkan menjadi adipati pertama Tandes waktu itu, belum Gresik, dan diberi gelar nama Pusponegoro I. Namanya dulu beliau adalah Ki Bagus Lanang Puspodiwongso. Untuk makam-makam yang ada di sini, ini makamnya siapa aja selain Di sini makam keluarga besar Kiai Tumenggung Pusponegoro, mulai dari bupati pertama, bupati kedua, terus ayah ibunya, kakeknya, neneknya, pakenya, anak cucunya dan kerabatnya beliau dimakamkan di sini. Yang masih ada dari Brawijaya V seperti itu. udah jadi situs bersejarah kan, kayak situs lokal gitu. Nah ini tuh kira-kira peninggalannya apa setelah meninggal? Peninggalan sekarang yang masih ada di wilayah makam, yang saya pertama Tugu Tandes di depan. Yang ada aksara Jawa. Iya, itu Tugu Tandes. Prasasti Tugu Tandes. Yang kedua Gapura Raksa. Gapura Raksa itu seperti ini, Gapura ini. Yang ketiga Batu Linggayoni. Di dalam ada Batu Linggayoni di samping makam Bagus Ponegoro. Yang keempat tempat minum dan tempat wudhu. Yang kelima sumurnya Ponegoro, ini masih asli gitu. Itu. Kalau tentang silsilah keluarganya sendiri itu bagaimana? Ayah ibunya sampai anak cucunya gitu. Kiai Tumenggung Pusponegoro atau disebut biasanya Bupati pertama Gresik, keturunan dari Brawijaya V, dari anaknya Brawijaya V yang bernama Aryo Damar. Terus Aryo Damar mempunyai anak lagi yang istilahnya seperti itu, tapi kalau apa anaknya Aryo Damar saya kurang tahu. Kalau yang jelas beliau dari Brawijaya V, ayah beliau yaitu Kiai Kemis. Kiai Kemis, ayahnya Kiai Kemis itu namanya Kiai Muruk. Selebihnya ke atas saya kurang tahu. Nah, nama ibu beliau adalah Nimas Ayu. Beliau mempunyai 15 anak dari 4 istri. Apakah Bupati kedua itu termasuk anak? Apakah Bupati kedua itu termasuk anak? Bupati kedua atau namanya Kiai Joyonegoro adalah anak Kiai Tumenggung Pusponegoro yang pertama dari istri yang pertama. Kalau beliau pembuatannya di tahun 1646 kalender Jawa. Kalau ini makamnya Kiai Ngabei Tumenggung Joyodirjo, anaknya Pusponegoro dari istri kedua, anak pertama kedua. Dia menjabat sebagai Panembahan Sedayu. Kalau makamnya ini, makamnya Kiai Ngabei Tirtodirjo, beliau adalah salah satu adipati Jombang. Kiai Ngabei Tirtodirjo adalah anaknya Kiai Ngabei Joyodirjo yang di depan tadi. Ini Gapura Raksa itu seperti ini Gapura Raksa.
Kalau ini makamnya Kiai Ngabei Suronegoro, beliau adalah Adipati Kediri ke-7. Dia adalah anaknya Kiai Ngabei Joyonegoro, Bupati kedua. Nah, ini tugu prasasti Kota Kediri. Kalau ini makamnya Aryo Negoro. Aryo Negoro ini adalah Adipati Pasuruan, dan beliau adalah cucunya Bupati pertama Gresik. Pada bagian dalam cungkup makam terdapat yoni. Yoni terletak di sisi timur jirat makam Puspanegara. Bagian sisi depan yoni dihiasi dengan motif naga. Lingga yoni dapat mengandung beberapa penafsiran. Secara umum, lingga merupakan simbol dari laki-laki, sedangkan yoni merupakan simbol dari perempuan. Akan tetapi, maksud sebenarnya dari lingga yoni di makam ini adalah lambang dari dualisme. Seperti halnya adanya laki-laki dan perempuan, ada juga siang dan malam, langit dan bumi atau hidup dan mati. Saya wassalamualaikum bro.